Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini adalah pelajaran pertama kita untuk mempelajari bahasa Arab dari kitab Silsilah Lughah Al-Arabiyah. Nah, di sini para jemaah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang kita akan pelajari adalah tentang hal. Hal adalah salah satu pelajaran dalam bahasa Arab yang bisa kita pelajari dari buku Silsilah Lughah Arabiyah. Nah, di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas minimal 3 pembahasan tentang ta'rif atau pengertian definisi dari hal. Yang kedua, hukmuhu, artinya apa sih hukum dari hal ini? Apakah dia rafa', apakah dia nasab, atau yang lain? Lalu yang ketiga, apa hubungan alaqah antara hal dan sahibil hal. Taib, kita beranjak ke hal pertama yang ingin kita pelajari. Taib, ta'rifuhu, hal artinya adalah wasfun yubayyinu hay'ata sahibihi. Saya ulangi, definisi dari hal dalam bahasa Arab adalah wasfun yubayyinu hay'ata sahibihi, yang artinya adalah hal adalah sebuah sifat yang menjelaskan bagaimana keadaan yang memiliki hal tersebut, atau kita sebut dengan sahibul hal. Berarti kita tahu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwa hal adalah sesuatu yang sifatnya mensifati, yang tujuannya adalah menjelaskan, menggambarkan, mendeskripsikan hay'ata sahibihi, bagaimana kenampakan yang memiliki hal tersebut. Lalu kita beranjak ke yang kedua. Apa harokat akhir dari hal itu? Apakah dia rafa' atau nasab? Nah, maka yang jawaban benar adalah dia harus nasab atau mansub atau berfathah. Secara mudahnya yang berfathah. Atau intinya kalau dalam bahasa i'rab yaitu dia harus mansub. Nanti kita akan berikan contoh. Lalu hal ketiga yang kita ingin pahami dari hal adalah bahwasanya hal, para pemirsa yang dirahmati Allah, antara hal dengan yang memiliki hal itu, dia harus persis, harus sama, harus setara. Dalam hal apa? Yang pertama, mutabaqah bainahuma fil ifradi wa tasniyah wal jama'. Artinya, para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau sahibul halnya dia itu mufrad, maka halnya harus mufrad, artinya tunggal, bentuk tunggal. Kalau seandainya sahibul halnya tasniyah atau double atau ganda, maka halnya pun harus datang dalam bentuk ganda. Begitu juga kalau jama', artinya bentuk plural, lebih dari 2, 3 dan sampai yang lebih dari 3, maka dia harus sama antara sahibul hal dan halnya. Lalu hal kedua yang harus sama antara sahibul hal dan hal adalah masalah tadzkir wa ta'nis. Apa artinya? Dalam masalah dia itu mudzakkar atau muannas. Bentuk katanya atau bisa kita istilahkan feminim atau maskulin. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau sahibul halnya misalnya Fatimah, maka halnya harus ikut jadi muannas. Contohnya kita beranjak ke contoh. Baik. Contoh atau misal, saya beri contoh. Ja'at, kita pakai dhamir, pakai ismu dhahir perempuan. Ja'a Fatimah tu. Nah, bila kita ingin memberikan hal, ingat hal adalah sebuah wasfun, sifat yang menjelaskan bagaimana
kondisi atau keadaan yang memiliki hal tersebut. Para pemirsa dirahmati Allah, Fatimah di sini saya posisikan sebagai sahibul hal. Ya, artinya dialah yang bakal disifati, yang bakal mendapatkan hal. Ya. Karena sahibul halnya kita tahu Fatimah adalah muannas, maka lihat hukumnya. Lihat alaqahnya. Kalau dia muannas, maka berikanlah hal yang juga muannas. Misalnya saya kasih contoh. Fatimah datang dengan menangis, dalam kondisi menangis. Ya. Maka kita tahu bahasa Arabnya menangis adalah baka yabki. Kalau kita hendak menjadikan dia hal, kita jadikan isim fa'il baki. Karena dia perempuan, maka kita jadikan muannas, bakiyatun. Nah, sebelum kita melangkah untuk memberikan harokat akhir, kita kembali ke pelajaran kedua tadi dalam pertemuan pertama ini, bahwasanya poin kedua, hukum dari hal adalah mansub. Artinya dia kalau gampangannya dia difathahkan akhirannya. Maka harokat akhir di sini bukan bakiyatun lagi, tapi dirubah menjadi bakiyatan. Karena kita tahu hukumnya hal adalah dia harus mansub atau nasab, gitu ya. Salah satu bentuk tanda dari kenasaban sebuah isim, dia adalah punya fathah. Di sini adalah fathatan. Nah, ini adalah contoh dari apa yang kita jelaskan. Bisa dicek, lihat alaqahnya, alaqah bainal hal wa sahibil hal. Bukankah Fatimah itu satu mufrad? Maka lihat halnya juga mufrad. Bukankah Fatimah itu muannas? Ya, ini. Maka halnya pun juga harus ikut muannas. Nah, dan kita lihat, dicek lagi di poin pertama, bukankah dia menjelaskan kondisi sahibul hal? Kata-kata menangis atau sedang menangis itu menjelaskan kondisi Fatimah saat dia datang, dia menangis. Ya, baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.